Aceh TV kebanggaan orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Kali ini kita ingin berdiskusi sebuah tema tentang mungkinkah ganja dilegalkan. Ganja Aceh ya terutama ya. Mungkinkah ganja Aceh dilegalkan? Maknanya misalnya pemerintah mengizinkan menanam ganja, lalu semua ganja itu tidak kita konsumsi. Karena kalau konsumsi itu haram dan memabukkan. Tetapi untuk kita ekspor ya, kita jual ke Amerika. Karena di Amerika itu ada sebuah provinsi Los Angeles itu melegalkan ganja. Dan orang-orang Afghanistan yang sedang berjuang melawan pemerintah mereka juga dilegalkan ganja oleh ulama-ulama mereka. Ditanam ganja di ladang-ladang, kemudian dipanen, dijual untuk orang-orang Eropa ya. Dengan demikian memungkinkan ekonomi orang-orang miskin itu bangkit karena ganja itu sangat mahal. Nah, kalau bicara kita tentang ekonomi, barangkali ya, kalau memang ganja dibeli secara mahal di luar negeri, kenapa kita tidak membudidayakan ganja saja di Aceh? Kan gitu ya. Ini sebuah pemikiran. Lalu kita jual. Dengan demikian orang-orang Aceh ini mungkin tidak ada lagi yang miskin karena ganja itu sangat mahal harganya. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kenapa ada pemikiran begini? Memang pemikiran begini beredar di dalam masyarakat Aceh, di warung-warung kopi, termasuk di daerah-daerah, di kelas-kelas rakyat ya. Kenapa? Karena ada cerita dulu orang Aceh tidak mengharamkan ganja, tidak mengharamkan ganja. Misalnya orang Aceh dulu mengambil anak-anak ganja itu menjadikan bahan bumbu masakan. Katanya masak kuah belangang juga dikasih, ada anak ganja gitu ya. Masak kuah-kuah lain juga anak ganja, ada ganja di dalamnya, sehingga ganja itu sebagai tambahan penyedap rasa gitu. Entah betul entah enggak, tapi cerita ini mengalir di dalam masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang masih diisu-isukan seperti itu. Dan katanya tidak ada dalil yang kuat untuk mengharamkan ganja. Malah dikatakan ganja itu dalam kitab-kitab Jawi sebelumnya itu ganja itu hukumnya dibagi 3. Jadi yang pertama mubah. Arti mubah itu boleh memakan ganja atau daunnya itu ya. Mubah itu boleh. Kemudian dari boleh itu menjadi makruh. Kalau orang
memakan ganja itu mempengaruhi mengganggu orang lain, tidak lagi tenang hidupnya, sudah pusing-pusing, itu makruh orang seperti itu mengkonsumsi ganja. Dan hukum yang ketiga adalah haram. Kalau orang mengkonsumsi ganja, piuk ganja, balut, bakung, atau istilah haji pun bakung ni ganja lang rokok, lalu mabuk, jadilah ganja itu haram. Jadi kalau dimakan tidak mabuk atau dihisap tidak mabuk, tidak haram. Begitu yang dikatakan oleh ulama-ulama dulu, ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, tapi kemudian pemerintah turut mengharamkan ganja karena di dalam ganja itu memang ada unsur-unsur narkotika yang membuat generasi muda ini rusak akalnya. Maka pemerintah sangat mantap mengharamkan ganja, dan telah banyak juga tokoh-tokoh ganja atau yang kelas-kelas tinggi itu yang lebih banyak mengkonsumsi ganja telah dihukum mati. Kemudian ada para ulama besar juga, ya, seperti Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Mufti Kerajaan Qatar, yang turut mengaitkan ganja ini dengan haksis, ya. Hasis. Jadi ada hasis di Timur Tengah, di Mesir, juga di Arab, ya, di Arab Saudi, juga di daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Hasis ini juga semacam pohon yang tumbuh di tanah Arab dan mirip sekali ganja, cuma ada sedikit beda bentuknya. Maka menurut Yusuf Qaradawi, ganja yang ada di Sumatera ini, terutama di Aceh, juga adalah hasis. Dengan demikian, hasis itu haram, maka ganja juga haram. Demikian fatwa Yusuf Qaradawi. Ganja ini adalah khamar menurut beliau. Artinya khamar itu sesuatu yang memabukkan. Boleh dia berbentuk air, ya, air yang disebut minuman keras itu khamar, atau dalam bentuk tepung, semacam sabu-sabu, itu juga khamar, atau dalam bentuk masih utuh seperti buah ganja atau cabang-cabang ganja atau daun ganja, itu semuanya dihukum khamar. Jadi khamar itu adalah haram hukumnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Maka fatwa Yusuf Qaradawi juga disambut oleh ulama Rabitah Alam Islami seluruh dunia, sehingga seluruh dunia para ulama turut mengharamkan ganja dan mengimbau umat Islam untuk tidak mengkonsumsi ganja. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, belum lama ini kita dengar sebuah provinsi di Amerika, Los Angeles, telah menghalalkan ganja, melegalkan ganja. Juga sebuah provinsi di Cina yang bernama Macau juga telah melegalkan ganja. Artinya ada pasar resmi sekarang. Kalau dijual-jual ganja itu ada pasar resmi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah hasil jualan ganja itu halal? Kita tidak minum ganja, tidak isap ganja, tapi kita jual, ya. Kita jual ke daerah lain, ke negeri lain, lalu dana itu kita ambil untuk membangun, katakanlah membangun jalan tol di Aceh, karena di Aceh kan belum ada jalan tol, hanya ngomong-ngomong doang saja, tapi nggak pernah terwujud kan.
Jadi kita jual ganja, kita menanam ganja sebanyak-banyaknya, kita jual ke Amerika, kita bangun jalan tol misalnya. Apa hukumnya? Bagaimana hukumnya? Nah, seperti saya dengar pemerintah Simelu menjual babi ke Nias. Jadi babi kan haram. Kemudian dijual ke Nias, lalu oleh Bupati dulu Bapak Darmili ya, Bapak Darmili dengan wakilnya Ibnu Iban GT Ulma pernah bilang sama saya, semua babi-babi itu sudah ditangkap dan dijual ke Nias untuk orang-orang non Islam. Telah ditanya kepada ulama, menurut ulama boleh, karena hasil jual babi itu bukan untuk dimakan, tapi dibuat jalan aspal sepanjang keliling Pulau Simelu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nanti kita diskusikan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita Thank you.